Oke. Assalamualaikum. Pak Rum, Ya. ini Pak Rum kan juga selain bekerja juga pengusaha. Ya, Nah, pengusaha tani. ya tani juga. Ya. Nah, yang ingin saya mau tanyakan itu kan kalau pengusaha kan jual apa? Tapai Makanan. Maensari, terus jual keripik, kemudian edamame, Ya, terus kue kacang sama Ya. beras 75 itu ya. beras merek SK. SK Ya. ya. Oh, ya, SK. Nah, mau saya tanyakan ini yang bertaninya ini. Nah, ini bertani ini di mana tempatnya? Apa lahannya? Kalau lahan untuk pertanian, saya itu ada di Kabupaten Jember, Desa Silo, Kecamatan Silo. Ya, disitulah tempat usaha bertaninya saya. Jadi kalau usaha tani itu biasanya saya cuman yang 2 musim itu ditanami padi, yang 1 musim mungkin saya bisa sewakan ke edamame atau saya tanami jagung. Jadi kalau bertani itu saya tidak terus-terusan monoton dengan saya tanami padi. Soalnya pengalaman sebelumnya itu selalu ada kegagalan kalau kita terus-menerus kita tanami padi. Jadi kita 2 kali padi, 1 kali biasanya lahannya atau sawahnya saya sewakan ke edamame ataupun saya tanami jagung. Itu yang rutinitas saya lakukan untuk pertanian. Ya, terus tadi disampaikan bahwa 1 musim ditanami padi, 1 musim disewakan atau ditanami yang lain. Nah, maksudnya 1 musim itu hitungannya berapa ini waktu? 1 musim tuh hitungannya dalam 1 tahun tuh kan 3 kali cocok tanam ya. Jadi 1 musim itu 4 bulan lah. Artinya 4 bulan kita tanami padi, 4 bulan lagi kita tanami padi. Terus yang 4 bulannya lagi itu kita sewakan ke edamame atau ditanami jagung mitra jagung mitra. Itu yang bisa yang saya lakukan bercocok tani itu. Oke, tentunya bertani kan membutuhkan modal. Ya. Nah, apakah pernah mengalami modal yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan itu masih besar modal yang dikeluarkan, atau istilah gampangnya tekor atau rugi? Kalau bercocok tani itu ya kita tuh berprediksi pada cuaca ya. Kalau cuaca musim kemarau, ya alhamdulillah ini keuntungannya bagi petani itu berlimpah. Artinya kalau kita punya modal lah mungkin 3 juta ya, mungkin bisa balik itu sekitar 10 sampai 13 juta dalam 1 musim panen gitu ya. Tapi kalau musim hujan ini kan kendalanya cuacanya kurang bagus, sering hujan, sehingga pertumbuhan untuk padi itu kurang bagus, sehingga banyak bulir padinya itu tidak ada isinya, banyak yang rusak karena faktor cuaca dan hama gitu. Oh gitu. Bukannya kalau musim hujan ini air mudah didapat daripada musim kemarau? Untuk bercocok tanam kan biasanya kan membutuhkan air. Ya. Nah, kalau musim kemarau itu kan agak sulit air, atau ada penjelasan tentang itu? Kalau musim kemarau, kalau di daerah Jember itu air tidak ada masalah, lancar terus. Beda kalau di daerah contohnya di sini di Probolinggo ya. Kalau Probolinggo itu kalau musim hujan mungkin kebanyakan tanam padi. Tapi kalau musim kemarau, daerah di sini ini daerah Probolinggo ini banyak tanam tembakau, tanam jagung, cabai dan sebagainya. Tapi kalau di Jember, kalau air ini saya kira cukup banyak gitu, berlimpah gitu loh ya. Makanya saya kalau musim kemarau 2 kali saya tanami padi. Jadi gitu. Tidak ada masalah air ya kalau tidak ada masalah dengan air kalau di daerah Jember. Oke. Jadi seperti itu. Untuk luas sawahnya itu berapa hektar Pak yang dipunyai? Insya Allah kalau tidak salah itu sekitar 3 hektar. Itu yang kita tanami tanaman padi ya. Jadi serentak kita 2 kali itu 3 hektar tanami padi, 2 kali
Jadi kalau biasanya tuh hitungannya saya kalau bulan Januari, Februari, Maret, April ini kan musim hujan sudah. Jadi saya tidak bercocok tanam masalah padi. Mungkin saya alihkan ke jagung ataupun sawahnya saya sewakan ke edamame. Kalau disewakan ke edamame itu per hektarnya selama dikelola paling tidak 4 bulan gitu lah ya. Kasarannya seperti itu per hektarnya 10 juta. Oke, oke. Tentunya selain pertanian ya, kan kerja Ya. di luar apa. Nah, bagaimana kok bisa Anda menggeluti pertanian dan memahami itu apa yang dilakukan itu? Pas saya itu tidak aktivitas kerja di PLTU Python, saya tuh selalu dalam 1 minggu sekali menyempatkan untuk kita mengurusi pertanian. Dan juga saya punya partner di Jember sana sebagai artinya pengawas lah. Kalau memang ada kendala-kendala dengan pertumbuhan atau perkembangannya padi, jadi saya selalu komunikasi. Cuman saya bisa ada waktu dalam 1 minggu itu cuman yaitu 2 hari atau 1 hari untuk mengamati, mengawasi perkembangan bercocok tanam padi tersebut. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya yang sebelumnya itu, apakah pernah mengalami yang namanya antara modal dengan yang dihasilkan itu masih besar modalnya atau selalu hasilnya yang didapat selalu banyak? Tadi kan disampaikan kan berlipat ya tadi ya. Nah, itu apakah pernah mengalami? Pengalaman saya itu pernah kegagalan ya. Artinya modal yang kita punya sekitar 3 juta itu nggak balik sama sekali. Karena faktor pertama adalah yaitu tadi masa tanamnya saya itu mungkin pada saat musim-musim hujan, sehingga itu rawan banyak hama ya. Mungkin wereng atau dari banyak walang sangit dan sebagainya. Jadi pada saat sudah mulai bunting, jadi padi itu mulai bunting, ini diserang dengan hama. Kalau sudah serang dengan hama, ini sudah musnah semuanya, nggak bisa dipanen sama sekali. Akhirnya saya gagal panen, modal pun nggak balik gitulah. Makanya saya setelah itu kegagalan itu yang pernah saya alami, saya langsung disewakan ke edamame. Sebagai petani, masalah pupuk itu menurut Anda untuk mendapatkannya itu bagaimana? Susah, mudah atau bagaimana? Untuk saat ini masalah pupuk ya memang agak sulit ya. Sudah dibatasi oleh pemerintah bahwasanya kalau tidak salah per hektarnya itu cuma dapat 1,5 kintal atau hampirlah 2 kintal gitu ya. Jadi kita harus bermitra, harus kita gabung dengan bermitra tani ya, kelompok tani ya, artinya seperti itu. Kalau tidak, dengan itu kita susah untuk mendapatkan pupuk subsidi. Akhirnya saya tuh sering beli pupuk yang non subsidi. Apakah harganya lebih mahal atau bagaimana? Kalau non subsidi itu ya perkiraan kalau pupuknya urea itu per kintalnya ya itu sekitar 650. Tapi kalau subsidi dari pemerintah itu 1 kintalnya cuma 300.000. Ya? Berarti separuhnya, bisa lebih. Ya. Ya, terakhir sebagai seorang petani dan pengusaha, ya petani lah sekarang. Ya. Harapannya ke depan. Harapan saya sebagai petani itu memohon kepada pemerintah pusat maupun daerah ataupun kabupaten selalu memberdayakan untuk petani, karena bertani itu memang susah ya, kadang-kadang sukses, kadang-kadang tidak. Jadi kami mohon untuk masalah pupuk ya tolong jangan sampai dipersulit lah gitulah, apalagi ini sudah menghadapi pilkada, pilgub dan sebagainya. Mohon bagi ya pemimpin-pemimpin yang baru ini kita sukseskan untuk petani ini, untuk permudah untuk mendapatkan pupuk seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga harapan dan keinginan cita-cita yang diimpikan semua petani di seluruh Indonesia tentunya, terutama masalah pupuk, bisa tertangani ya, dan ada solusi-solusi alternatif. Terima kasih atas waktunya.